Selamat sore, kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin itu masih di brute force. Dan ini merupakan permasalahan yang diselesaikan dengan exhaustive search ya. Exhaustive search, teknik pencarian solusi secara solusi brute force, bagian dari brute force, untuk persoalan-persoalan masalah kombinatorik. Di sini ada objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Kalau ingat kamu dulu ada namanya permutasi matematika, kombinasi yang ada simbol-simbolnya U, kombinasi, himpunan bagian, nah itu dia ya. Langkah-langkah menyelesaikan metode exhaustive search ini adalah melakukan enumerisasi list setiap solusi yang mungkin, ya, yang mungkin. Oke. Langkah-langkahnya enumerasi di-listkan dulu, kemudian setiap kemungkinan solusi satu persatu disimpan yang terbaiknya, kemudian ditemukan sejauh mana ini bisa menyelesaikan permasalahan atau the best solusi found so far, sejauh mana dia bisa menyelesaikan permasalahan. Langkah berikutnya, pencarian berakhir jika sudah ditemukan yang terbaik atau the winner-nya. Meskipun exhaustive search secara teoritis menghasilkan solusi, tetapi waktu atau sumber dayanya yang dibutuhkan itu sangat besar, maka diperlukan solusi lainnya. Contoh yang menggunakan metode exhaustive search dengan brute force ini, masalah traveling salesperson problem (TSP). Nanti kalau kamu mau ambil mata kuliah semester 4 namanya artificial intelligence, ini dibahas lagi. Traveling salesperson problem. Persoalannya, diberikan N buah kota, diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Yang ini kemarin, ya, pengantar kemarin, minggu lalu. Jadi ada beberapa tempat, ya, di sini ada school, movie, snail farm, gym. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa jarak terpendek apabila kita mau melalui setiap kota hanya sekali dalam sekali, kita lalui ini semua sekali, dan kembali ke kota asal keberangkatan. Jadi, di saat kita berangkat, ini semua bisa apa namanya, dikunjungin. Dari school, movie, snail farm, kembali lagi ke tempat kita awal, planner farm ya. Persoalannya dengan traveling salesperson problem. Persoalannya TSP, traveling salesperson ini adalah menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Ada yang suka ZP Hamilton, sirkuit Hamilton ya, dengan bobot. Jadi di tahun berapa udah ada sirkuit Hamilton. Algoritma exhaustive search atau yang disebut TSP ini dilakukan dengan pertama mengenumerisasikan, mengelis semua sirkuit, apa tadi sirkuit di situ, kemudian dengan graf lengkap dengan N buah simpul. Jadi apa aja yang mau dikunjungin atau di sirkuit itu, dilistkan dulu semua dengan graf. Kemudian hitung evaluasi bobot setiap sirkuit yang ditemukan pada angka pertama. Setelah ditemukan, ya satu-satu, hitung berapa bobotnya salah satu. Contoh dari gym ke school, oh ini enggak, diawali dari ini Planter Farm ke school 14 meter. Kemudian dari sini ke school ke Zim ke movie, kemudian dari movie ke Snail's Farm, rumah si Snail Farm, kemudian kembali. Jadi dari sini awalnya kembali ke sini ada beberapa rute, 4 rute yang akan dijalani. Pilih sirkuit Hamilton yang mempunyai bobot terkecil. Jadi dari bobot 10, 10, 14, 15, 12, 7, 20. Terbobot paling kecil itu adalah di 7M, ya. Itu dia. Contoh yang ini, rute ini dicontohkan dengan aturan, kemudian dibuatkan di sini. Jadi dikondisikan, digambarkan A ke B 12, A ke B 12, A ke B ini A-nya, A ke B 12. Yang mana 12 ini, ya. Jadi digambarkan dengan seperti kotak persegi panjang. A ke B 12, B ke C, C ke D, kemudian kembali ke A. Rute perjalanannya dari A ke B, A, B, C, D. Pertama, kedua, A, B, A, B, D, C. Jadi semua dilalui rute-rutenya dengan di sini ada 4 titik. Ya, A, B, C, D, A ini dia. Ada 6 peluang dengan bobot. Bobot itu tadi ya. A ke B 10, A, B, C, D, A 12, A 8, 15,
D ke A kembali, D ke A, 10. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat dari penjumlahan bobot tadi, mana yang lebih kecilnya, nah, ini ada diketahui persamaannya. Nah, apabila diketahui persamaannya, kita lihat ada 32, 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8. Rutenya, ya, rute perjalanannya sama, A, B, C, D, A, B, ini AD ya. Jadi ini kita perhatikan rute perjalanan terpendek adalah ACBDA, ACBDA, ACBDA. Yang mana itu nomor 3 dan juga dengan nomor 5 ACBDA ini. Jadi dari jumlah bobot ini yang paling kecilnya 32, yang paling jauh itu 45, di mana paling bobot terendah terpendek itu ada 2 ditemukannya dengan bobot 32. Untuk N, buat simpul, semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi, rumus permutasi dari N kurang 1. Ini rumusnya. Permutasi dari N kurang 1 buat simpul adalah N kurang 1, ya dalam kurung, ini dia faktorialnya. Nah, contoh untuk ini, ya 4 kurang 1 faktorial, itu adalah 3 faktorial. 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3, hasilnya sama dengan 6. Inilah rute untuk dengan bobot yang ini tadi dengan rute perjalanan A, B, C, D, E dengan bobot-bobot yang ditentukan. Jadi jarak terpendeknya di 32 ya, dengan 32 dengan ini rutenya, kemudian dari sini dicari permutasinya. Jadi rute perjalanan itu adalah dapat 6. Permasalahan tadi diselesaikan dengan exhaustive search, maka menganomarisasikan sebanyak N kurang 1 faktorial, yaitu dengan buah sirkuit Hamilton, menghitung setiap bobot, memilih sirkuit Hamilton dengan bobot terkecil, tadi dapat kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP sebanding dengan N kurang 1 dikali dengan waktu menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton. Jadi waktunya hasil bobot dengan ini harus dikalikan dengan waktu untuk menghitung bobotnya. Menghitung bobot setiap sirkuit menggunakan waktu ON, sehingga kompleksitas waktu ini adalah algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP di mana O dalam kurung N kali N faktorial. Berapa tadi titik-titiknya? Di sini tadi titiknya ada 4 ya. Ada 4 titik rute perjalanannya yang dimulai dari A, B, C, D, E ya, dengan permutasi N kurang 1. Berikutnya, setengah dari rute perjalanan adalah hasil pencerminan dari setengah rute yang lain. Contoh 1 dan 6, 2 dan 4, 3 dan 5. 1 dan 6, ya, 1 dan 6, 3 dan 5, itu dia pertengahan dari tiap rutenya. Contohnya 1 dan 6, 2 dan 4, 3 dan 5. Dapat dihilangkan setengah dari jumlah permutasi dari 6 menjadi 3. 1 ke 6 tengahnya 3, 3, 2, 4, 2, 3 dan 5 berapa? Ini dia. Ini digambarkan rute yang ABCDE tadi dengan berapa jaraknya, 12 ini digambarkan sesuai dengan ini, perbaikan setengah rute dari si Excel ini, ya Excel search-nya. Yang ini, sirkuit yang kedua, A, B ke D, A, B, D, kemudian A, B, D ke C, kembali ke A. Yang ini, nah bisa diperhatikan, dibedakan yang ini adalah untuk 1 dan 6, ini 3, 2 dan 4, ini adalah untuk 3 dan 5-nya. Jadi dihilangkan setengah dari jumlah permutasinya. Inilah sirkuit dari hasil perbaikan setengah rute. Untuk graf dengan N buah simbol, ini tadi membuat rutenya, dibuat gambar grafnya, perlu mengevaluasi N kurang 1 faktorial bagi 2 sirkuit Hamilton. Ini tadi diperbaiki dengan perbaikan setengah rute, ini diperbaiki lagi dengan menggunakan evaluasi N kurang 1 faktorial bagi 2 sirkuit Hamilton. Untuk ukuran masukan yang besar, di sini exhaustive search menjadi sangat tidak bagus atau mampus. Maka persoalan TSP untuk N sama dengan 20, ini tadi N-nya hanya 1, 2, 3, 4 ya. N20 akan terdapat 19 faktorial N kurang 1 faktorial bagi 2. Ini kan, jadi 20 kurang 1 bagi 2-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat 16 sirkuit Hamilton yang harus dievaluasi satu persatu. Coba bayangkan kalau dievaluasi satu-satu rutenya dengan menggunakan N kurang 1 faktorial per 2 dengan sirkuit Hamilton. Jika mengevaluasi satu sirkuit Hamilton ini dibutuhkan 1 detik, ya, mengevaluasi satu sirkuit,
maka waktu yang dibutuhkan mengevaluasi 6 kali 10 pakai 16 sirkuit dari Hamilton tadi didapat hasilnya, maka sekitar 190 juta tahun. 190 juta tahun. Untuk persoalan TSP tidak ada algoritma yang lain yang baik daripada algoritma exhaustive search. Jadi untuk persoalan traveling salesman ini problem sebaiknya digunakan dengan exhaustive search. Jika menemukan algoritma yang lebih baik, ya ini akan lebih bagus lagi ya contohnya. Berikutnya, knapsack problem ini juga contoh tadi dengan rute. Dengan persoalan knapsack ini ya 1/0 knapsack problem ini persoalannya diberikan n buah objek dalam sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Ada diberikan n dengan knapsacknya bobotnya K. Setiap objek memiliki properti bobot W dan keuntungan profit PI disimbolkan. Maka bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack dengan keuntungan yang maksimal? Kalau tadi jarak terpendek ini memilih objek supaya memperoleh keuntungan yang maksimal. Total bobot objek dimasukkan ke dalam knapsack tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Nah, kita perhatikan dengan persoalan knapsack ini. Persoalannya dengan 0/1 knapsack, ya, dengan metode 0/1 knapsack ini, bagaimana mencari himpunan bagian subset dari keseluruhan objek yang dimuat dalam knapsack. Minggu kemarin sudah saya singgung. Ini ada 15 kilo, yang di sini harus masuk ini yang 12, 1, 2, 1. Sementara ini knapsack ininya muatannya isinya 15 kg. Ini ada 12, 1, 2, 1, 4. 13 tambah 2 ada 15, tambah 5 lagi, 1 tambah 4. Kita perhatikan. Solusinya adalah X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, di mana Si sama dengan 1 jika objek ke-1 dipilih. Xi sama dengan 0 jika objek ke I tidak dipilih, jika Xi-nya dipilih. Nah, di sini formulasinya dibuatkan untuk maksimal F, di mana jumlahnya Px ini dimulai dengan N, I sama dengan 1 sampai N. Kendalanya adalah di constraint-nya. Nah, ini dia persamaan untuk formulasi secara matematis untuk knapsack yang ini ya. Kita perhatikan algoritma exhaustive search ya, enumerasi list semua himpunan bagian ya, di listkan dulu semua, enumerasikan dengan n objek. Kemudian hitung evaluasi total keuntungan dari setiap himpunan. Total keuntungan dari langkah pertama. Karena di sini kita mau melihat maksimal keuntungan yang akan diperoleh. Pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan. Jadi numerisasikan, listkan, kemudian hitung evaluasi total keuntungan dari himpunan bagian langkah pertama ini setelah enumerasi. Kemudian pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan besarnya. Contoh diketahui N4 K sama 16 ya. N. Tadi ada diketahui di sini NK yang ini ya. N sama dengan 4, K-nya 16. Dibuatkan tabelnya, objeknya ada 1, 2, 3, 4. Di mana bobot objek 1, 2, profitnya 20. Objek kedua, bobot 5, profitnya 30. Ketiga, 10, profitnya 50. Keempat, bobot 5, profitnya 10. Nah, kita melakukan langkah kedua. Ini sudah di-list kan? Hitung evaluasi. Kita menghitung. Langkah pencarian solusi 01 knapsack dengan exhaustive search. Ini dia, ibaratkan tabelnya. Himpunan bagian. Yang tadi 1, 2, 3, 4 itu. Ya, himpunan bagian. Yang ini dia simbolnya. Ya, lihat kurung ininya. Ya, kurung awalnya. Kemudian total bobotnya 0, keuntungannya 0. Nah, ini sampai 1 dengan tadi diketahui N-nya si 4, ya, bobotnya diketahui. Kalau 1, 0, kalau 0, 1, kalau 1, 2. Kalau 2, bobotnya 5. Nah, ini dia dilihat. Ya. Kemungkinan peluang untuk 1 dan 4 ini ada berapa nih? 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sampai 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan. Di sini di bold yang 2, 3-nya dengan bobot 15, totalnya 80. Kenapa? Karena dari semua ini, setelah dibuatkan di list, enumerisasi, ini ya total bobot yang ini dihasilkan, total keuntungan yang paling tinggi itu adalah 80. Inilah yang akan mencapai maksimumnya. Jadi ini yang menjadi solusinya. Himpunan bagian objek memberikan keuntungan yaitu pada himpunan bagian 2 dan 3 dengan bobot 15,
total adalah 80. Solusinya di 0110, tapi di himpunan bagiannya di 23. Himpunan bagiannya 23, keuntungan 80, solusi X-nya 0110 yang membuatkan persamaan ini tadi ya. Nah, ini dia. 0110, titiknya 0110. Banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen, ya berapa himpunannya? Kalau ditanya, itu adalah 2 pangkat n dengan waktu menghitung total bobot objek itu adalah O kali N. Sehingga kompleksitas algoritma exhaustive search dengan persoalan 01 knapsack ini adalah 0 kali N kali 2 pangkat N. Mencari kompleksitas algoritmanya. Kemudian TSP dan 0,1 knapsack ini adalah contoh persoalan dengan eksponensial. Masih ingat bilangan eksponensial? Berikutnya persoalan partisi ya. Ini udah persoalan yang ketiga. Diberikan n buah bilangan bulat positif, bilangan bulat positif. Bagilah menjadi 2 himpunan, satu disjoint sehingga setiap bagian mempunyai jumlah nilai yang sama. Catatan masalah ini tidak selalu punya solusi. Jadi ini dikerjakan. Contoh n diketahui sama dengan 6 dengan n buah bilangan bulat positif. Nah, di sini dimisalkan n sama dengan 6 dengan 2 himpunan bagian disjoint. Di sini diketahui himpunannya adalah 3846126 ya, ada 6 digit, 6 bilangan dibagi 2. Bagi 2 dengan disjoint ya. Dibagi 2 381 462 yang masing-masing jumlahnya 12 dibagi 2. Kalau ini dijumlahkan semua berapa? 384 tambah 612 bagi 2. Jadi diperoleh 381 kemudian 6462 ya. Rancanglah algoritma exhaustive search untuk masalah ini. Cobalah mengurangi jumlah himpunan bagian yang perlu dibangkitkan. Nah, beginilah nanti permasalahan berikut yang yang akan dikemukakan. Jadi kita dibuatkan kemampuan kita bagaimana membuat sebuah algoritma dalam menyelesaikan permasalahan. Berikutnya persoalan yang kedua, diketahui bujur sangkar magic square ya. Bujur sangkar itu adalah baris kolomnya sama ya, 3 kali 3 ini n kali n, 3 kali 3 baris kolom. Sedemikian sehingga jumlah nilai setiap kolom baris dan diagonalnya sama. Rancanglah algoritma exhaustive search membangkitkan bujur sangkar ajaib dengan orde n. N-nya tadi 3 kali 3 dengan 492, 357, 816. Nah, ini latihan berikutnya dibekal latihan soal. Diketahui larik. Larik itu adalah sama seperti array, metrik, integer A1, A2 sampai AN. Kita diminta supaya membuat subsequence yang kontinu berderet dari larik tersebut. Jadi contoh ini termasuk larik ya, yang memiliki nilai maksimum. Nilai maksimum subsequence adalah 0 jika semua elemen larik ini adalah negatif. Contoh instalisasi lariknya min 2, 11, min 4, 13, min 5, 2, min 1, 3. Tadi ada kalau tadi 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki nilai maksimum subsequent kontigu adalah 20 dari elemen kedua hingga elemen keempat. 11, 4, min 4, 13. Ini diketahui ya. Jika diselesaikan dengan algoritma brute force, berapa kompleksitas waktu dalam notasi O besar? Kita mencoba dengan menjawab dengan exhaustive search, karena brute force itu ada dengan pembahasan brute force dengan exhaustive search ya. Nyatakan larik sebagai sebuah himpunan, tuliskan semua upah himpunan subsetnya. Larik tadi buat dalam satu himpunan, kemudian subsetnya juga dituliskan. Buang upah himpunan yang elemennya tidak berurutan. Jadi ini harus berurutan. Kalau tidak berurutan tidak diikutkan atau tidak atau dibuang ya. Hitung jumlah nilai dalam setiap upah himpunan. Pilih upah himpunan yang mempunyai nilai maksimum. Jumlah semua upah himpunan ini adalah subsetnya ya. 2 pangkat n. Menghitung jumlah nilai di dalam upah himpunan adalah 0n, maka kompleksitas algoritmanya 0 kali n kali 2 pangkat n. Tadi sudah disebutkan. Contoh alternatif yang kedua ini adalah dengan exhaustive search juga.
Tuliskan subsequence dengan satu elemen ada n buah, subsequence dengan dua elemen ada n kurang satu buah, seterusnya. Hitung jumlah nilai pada setiap subsequence, pilih subsequence dengan jumlah maksimum. Maka diperoleh dengan subsequence n, kompleksitas algoritmanya 0n kali n dalam kurung n tambah 1 per 2, atau disebut dengan O kali n pangkat 3. Nah, di dalam kriptografi, nanti kamu ada mungkin ya mata kuliah kriptografi, Exhaustive search merupakan teknik yang digunakan penyerang untuk menemukan kunci enkripsi keamanan data ya, dengan cara mencoba semua kemungkinan kunci. Jadi ini dipergunakan di dalam kriptografi. Serangan inilah yang disebut dengan exhaustive text search attack atau brute force attack untuk yang kriptografinya. Contoh di sini ada panjang kunci enkripsi dengan algoritma DS, Data Encryption Standard 64 bit. Dari 64 bit ini hanya 56 bit yang digunakan, 8 bit parasitas lainnya tidak dipakai. Nah, ini digambarkan, buatlah jumlah kombinasi kunci yang harus dievaluasi pihak lawan. Nah, ini dia. Bayangkan 2 kali 2 dan seterusnya, di mana 2 pangkat 56. 2 pangkat 56 itu berapa? Nah, ini dia dengan DS ya. Ini bagian dari kriptografi juga. Kemudian jika untuk percobaan dengan satu kunci memerlukan satu detik, maka komputasinya ini dia. Bayang ini satuannya tahun ya, 228 sekian-sekian tahun. Dari sini dapat dikatakan algoritma exhaustive search tidak mangkus, ini contoh ciri algoritma brute force. Nilai plusnya tidak terletak pada keberhasilan selalu menemukan solusi. Berikutnya, mempercepat algoritma exhaustive search yang tadi ya, metodenya dengan supaya percepatan tahap-tahap penerapan exhaustive search ini, algoritma exhaustive search dapat diperbaiki dengan kinerja tidak perlu melakukan, jadi tidak semua, kan tadi ada contohnya berapa, tidak semua perlu dicari solusinya. Salah satu teknik yang digunakan adalah untuk percepatan solusi pencarian exhaustive search ini adalah exhaustive search tidak praktis adalah teknik heuristik ya, nanti artificial intelligence kecerdasan buatan. Dalam exhaustive search, teknik heuristik digunakan untuk mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasi secara penuh. Jadi nggak usah semua dicari solusinya ya. Heuristik adalah teknik yang dirancang untuk memecahkan persoalan dengan mengabaikan solusi dapat terbukti benar secara matematis. Heuristik itu teknik solusinya itu tidak harus dibuktikan secara matematis ya. Contoh teknik ini menggunakan tebakan, penilaian intuitif atau akal sehat. Contoh adalah program antivirus menggunakan pola-pola heuristik untuk mengidentifikasi. Nah, ini dia digunakan juga untuk yang terkena virus atau malware. Jadi virus malware itu, antivirus itu menggunakan ini metode ini ya, heuristik untuk mengidentifikasi virus pola heuristik ya. Heuristik mengacu pada teknik memecah persoalan berbasis pengalaman. Jadi dari pengalaman, dari proses pembelajaran dan menemukan solusi meskipun tidak dijamin optimal. Jadi dari berbagai pengalaman-pengalaman ya itu dilakukan ditemukan solusinya, itu dia. Heuristik berbeda dengan algoritma. Heuristik berlaku sebagai panduan guideline. Algoritma tadi tahapan-tahapan. Kalau heuristik ini hanya guideline-nya, petunjuknya. Sedangkan algoritma adalah tahapan, ada langkah-langkahnya. Jadi algoritma itu harus ada langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Heuristik, yang tadi contoh si malware tadi, itu merupakan panduan saja. Metode heuristik menggunakan terka, intuisi, common sense, secara matematis tidak dapat dibuktikan. Tapi banyak juga yang digunakan. Contoh tadi, antivirus, malware ya. Heuristik mungkin tidak selalu memberikan hasil optimal, tetapi secara ekstrim berguna untuk pemecahan masalah. Heuristik yang bagus dapat secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan, memecahkan masalah, mengeliminir kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan solusi yang tidak perlu. Heuristik di sini adalah tidak menjamin selalu dapat. Jadi metode ini tidak selalu mendapatkan solusi akhir, tidak selalu bisa menjamin ada pemecahan masalah. Namun cukup baik untuk persoalan yang permasalahannya banyak dan juga untuk pencarian solusi secara exhaustive search. Jadi exhaustive search tadi brute force menggunakan exhaustive search
Assertive search ini banyak menggunakan metode heuristik. Sudah lama digunakan, namun ini biasanya digunakan untuk bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini contoh heuristik mempercepat algoritma yang tadi ya. Contoh ini ada diketahui masalah anagram. Apa itu? Pengkodean atau kalimat. Contoh anagram dalam bahasa Inggris life, devil, it, charm ya dengan metode anagram ya kebalikannya bisa diselesaikan permasalahan ini dengan associative search dengan mencari semua permutasi huruf-huruf, permutasi dari ini huruf-huruf ini. Teknik heuristik digunakan mengurangi jumlah pencarian solusi agar tidak satu-satu dicari. Kemudian huruf C dan H selalu digunakan berdampingan. Ini contohnya. Live, ed, IE, ini CH, ya, March, charm. Jadi, kita hanya membuat permutasi huruf-huruf dengan C dan H berdampingan. Jadi, tidak perlu semua diuji coba. Contoh yang permasalahan berikutnya adalah ada kubus dengan 3x3, tadi bujur sangkar, ini kubus. Kubus itu adalah sisi-sisi dari yang berbentuk bujur sangkar. Mempunyai 8 buah solusi. Ini diketahui dengan ini diketahui yang pertama, kubus ini 3x3 didapat 8 solusinya. Ini juga contoh associative search dengan memeriksa 9 faktorial yang mungkin bisa digunakan setiap hari, setiap kolom dengan diagnosa selalu 15. Strategi pada heuristik ini adalah membangkitkan permutasi apakah nilai 3 bisa di buah angka pertama jumlah 15 yang ini tadi ya, yang 8 ini 1 ini ditemukan pertama, yang kedua di kolom kedua, yang ketiga di kolom baris keberapa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini bisa dikatakan dengan menemukan solusi dengan memeriksa 9 faktorial. 9 faktorial itu adalah 1 kali berapa. Jadi ada setiap baris diperiksa, tidak ada lanjut lagi, lanjut lagi dengan permutasi 9 faktorial. Ini dengan strategi heuristiknya. Jadi pembahasan kita oke. Tinggal coba kemarin kata tidak. Jadi apa yang bisa dibuatkan dengan tugas-tugas yang seperti ini? Kalau dibuatkan tugas kelompok, yang hadir hanya sekian. Bagaimana kita